Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusdiansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul analisa pengaruh penambahan solar water heater dan fase change material pada distiller tenaga surya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Insinyur Nikito Caturwati SMeng dan Bapak Yusfardi Yusuf STMeng yang telah membimbing saya. Selanjutnya latar belakang dari penelitian ini adalah kekurangan air. Kekurangan air bersih itu menjadi salah satu masalah utama di kehidupan kita sehari-hari. Distilasi air tenaga surya ini menjadi salah satu alternatif alat untuk menghasilkan air bersih. Dan untuk menghasilkan air bersih yang lebih banyak, maka dari itu distilasi air tenaga surya ini diberi penambahan PCM dan SWH. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pengaruh SWH atau solar water heater terhadap efisiensi distilator tenaga surya. Yang kedua, bagaimana pengaruh solar water heater terhadap produktivitas air yang dihasilkan. Yang kedua, tujuan penelitian itu adalah untuk menentukan pengaruh solar water heater terhadap efisiensi distilator tenaga surya. Yang kedua, mencari pengaruh solar water heater terhadap produktivitas air yang dihasilkan. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu air yang digunakan adalah air sungai. Yang kedua, PCM yang digunakan adalah sodium tiosulfat pentahidrat. Yang ketiga, kecepatan alirannya itu yang masuk ke dalam solar water heater konstan. Analisa ini dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 5 sore. Ketinggian air yang ada di dalam bak penampung adalah 10 cm. Selanjutnya dasar teori dari penelitian ini pertama distilasi. Distilasi adalah suatu alat yang berfungsi suatu alat. Distilasi adalah suatu proses pemanasan suatu bahan pada berbagai temperatur di mana pada distilasi ini tanpa adanya kontak langsung dengan udara luar untuk menghasilkan suatu hasil tertentu. Pada distilasi kali ini kita menggunakan distilasi tenaga surya. Distilasi tenaga surya ini dia memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber utamanya. Yang kedua, kolektor surya. Kolektor surya ini adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, energi panas pada penelitian ini, kolektor surya ini kita menghasilkan air panas yang berfungsi untuk memanaskan air yang di dalam bak distilasinya. Yang ketiga itu adalah material berubah fasa. Material berubah fasa adalah suatu material yang dapat menyerap dan melepaskan panas. Dan distilasi tenaga surya dengan penambahan solar water heater dan efisiensinya akan dibahas pada slide selanjutnya. Ini adalah skema alat uji distilasinya yang tadi sempat dibilang di slide sebelumnya. Itu terdapat ini alat distilasinya. Ini adalah solar water heaternya. Nah, air dimasukkan ke dalam alat distilasi. Setelah air dimasukkan ke alat distilasi setinggi 10 cm, lalu alat distilasi ini ditutup menggunakan kaca. Lalu kaca akan terkena radiasi matahari. Sebelum kita menutup kacanya, kita masukkan dulu di dalam sini dengan PCM. Kita masukin dengan PCM, lalu baru kacanya ditutup. Setelah kacanya ditutup, lalu nanti kacanya ini akan terkena radiasi matahari. Ketika radiasi matahari ini mengenai kaca, maka temperatur yang ada di dalam air akan meningkat. Lalu ketika temperatur terus meningkat akan terjadi proses penguapan. Ketika uap air terus menguap dan mengenai dinding kaca terus menerus, maka akan terjadi proses pengembunan. Nah, ketika terjadi proses pengembunan, nanti akan dihasilkan uap titik-titik air. Titik-titik air ini akan menetes pada saluran output air bersih yang telah disediakan. Nanti akan menetes di saluran tersebut, akan menetes dan akan tertampung pada penampungan air bersih. Nanti air akan dihasilkan. Lalu ini solar water heater ini berfungsi untuk memanaskan air yang ada di dalam bak penampung ini. Nah, ini adalah skema dari solar water heaternya. Yang pertama, ini adalah di sini tadi terdapat ember dan pompa.
Nah, pompa di sini dia memompa air masuk ke dalam solar water heater. Dia mensirkulasikan air untuk masuk ke dalam solar water heater. Nah, lalu nanti ada radiasi matahari mengenai solar water heater. Nah, ketika solar water heater ini terkena radiasi matahari, maka temperaturnya akan meningkat. Temperaturnya akan meningkat. Lalu ketika keluar dari solar water heater, temperaturnya akan lebih tinggi. Dan ketika masuk ke dalam bak penampungan. Nah, ini nanti setelah keluar dari solar water heater ini akan masuk ke dalam pipa tembaga yang ada di dalam bak penampungan. Nah, nanti akhirnya masuk ke pipa tembaga yang ada di dalam bak penampungan. Nah, nanti pipa tembaga ini berfungsi untuk menukarkan panas antara air yang ada di dalam pipa tembaga dan air yang ada di dalam bak penampungan ini. Nanti temperatur air yang ada di dalam bak penampungan menjadi lebih tinggi. Dan nanti akan keluar lagi dan akan kembali lagi ke embernya. Efisiensi dari alat distilasi itu efisiensinya itu merupakan perbandingan antara energi panas. Energi panas itu ini total massa air kondensat dikali dengan panas latennya, panas laten penguapannya. Perbandingan energi panas untuk menguapkan air keruh dibandingkan dengan besar radiasi matahari. Besar radiasi matahari ini kita cari dengan luas plat penyerap dikali dengan intensitas radiasi dikali dengan lama waktu hujan. Diagram alir penelitian pertama kita memulai, lalu kita mengidentifikasi masalah apa yang ada, lalu studi literatur. Ketika telah didapatkan dasar-dasar teori, lalu kita memodifikasi alat distilasi dengan cara penambahan pompa dan penambahan solar water heater. Lalu kita tambahkan PCM. Nah, PCM itu akan dimasukkan ke dalam pipa PVC. Nah, pipa PVC ini akan dimasukkan juga ke dalam alat distilasi. Ketika telah dimasukkan ke alat distilasi, lalu akan diadakan pengujian alat. Ketika setelah dilakukan pengujian alat, lalu akan dikumpulkan data-datanya. Setelah data terkumpul, lalu akan diadakan analisa dan kesimpulan. Selanjutnya adalah pengaruh penambahan PCM beserta solar water heater terhadap alat distilasi ini. Pengaruhnya bisa dilihat, yang berwarna biru ini adalah temperatur air ketika diberi solar water heater. Yang berwarna merah ini ketika tidak diberi solar water heater. Itu bisa dilihat temperaturnya ketika yang berwarna biru ketika di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu temperaturnya lebih tinggi ketika diberi solar water heater. Bisa dilihat temperaturnya bisa lebih tinggi ya. Nah, di sini menandakan bahwa efek dari solar water heater ini sangat baik untuk menukarkan panas antara air yang ada di dalam bak penampungan dan air yang ada di dalam pipa tembaganya. Nah, itu menandakan bahwa air tertukar dengan baik. Dan air yang ada di dalam bak penampung menjadi lebih panas. Nah, yang berwarna hijau ini adalah intensitas radiasi. Bisa dilihat di hari kedua, 3, dan kelima, intensitas radiasinya itu lebih tinggi. Itu intensitas radiasinya cenderung ketika hari kedua dan ketiga itu hampir konstan. Bisa dilihat meskipun ada beberapa ada yang turun, tapi bisa dilihat hampir konstan. Nah, ketika di hari kelima pun konstan. Nah, ini berarti pada hari kedua, ketiga, kelima ini terjadi karena pada hari itu cuacanya sedang cerah. Nah, maka itu menyebabkan temperatur airnya pun bisa lebih tinggi lagi dan hasilnya pun menjadi lebih baik lagi. Pengaruh solar water heater pada alat distilasi ini yaitu pertama ada THI. THI itu temperatur input dari solar water heater. Nah, ketika air masuk yang berwarna hijau, yang warna merah itu air keluar dari solar water heater. Yang berwarna biru adalah temperatur air keluar dari bak penampungan atau basin. Nah, ketika air keluar dari solar water heater berwarna hijau, ketika air masuk ke dalam solar water heater berwarna hijau, maka bisa dilihat berwarna hijau di kelima hari. Lalu air akan masuk ke dalam solar water heater dan akan keluar
dari solar water heater itu temperaturnya menjadi lebih tinggi. Bisa dilihat temperatur yang hijau sama merah itu temperaturnya meningkat ketika berwarna merah, hijau sama merah. Di 5 hari ini berarti temperatur air, berarti solar water heater ini bekerja dengan baik untuk memanaskan air. Nah, ketika air keluar dari solar water heater, maka air akan langsung masuk ke dalam pipa tembaga yang ada di dalam bak penampungan. Nah, ketika air langsung masuk ke dalam bak penampungan, berarti THO ini juga sama, temperatur keluar dari heater ini sama juga dengan temperatur masuk ke dalam basin. Nah, ketika air di dalam basin, bisa dilihat ketika keluar dari basin atau bak penampungan, itu temperaturnya menurun, temperaturnya menjadi menurun. Ini karena pada bak penampungan air pada basin itu bertukar dengan air pada pipa tembaga, dan ini menyebabkan air pada pipa tembaga menjadi lebih rendah temperaturnya. Nah, ini menyebabkan temperaturnya menjadi lebih rendah. Nah, ini menyebabkan ini dan membuat temperatur air pada bak penampungan menjadi lebih panas. Ini hasil distilasinya, bisa dilihat pada siang hari itu hasilnya itu lebih baik. Ini terjadi karena pada siang hari temperatur air yang ada di dalam bak penampungan itu temperatur airnya meningkat. Hal ini menyebabkan proses perpindahan panas, proses penguapan dan proses pengembunan itu menjadi lebih baik. Maka dari itu air yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak. Ini bisa dilihat yang berwarna biru ini adalah ketika diberi SW dan PCM. Yang berwarna merah itu ketika tidak diberi SW dan PCM, itu perbandingannya bisa dilihat lebih baik ketika diberi SW dan PCM. Rata-rata rasionya itu sekitar 2,076. Nah, ini ketika malam hari ini ketika diberi PCM dan SWA ini terjadi perbedaan, tetapi perbedaannya tidak begitu signifikan. Hal ini terjadi karena pada malam hari solar water heater masih terpasang dan solar water heater pada malam hari tidak bekerja menghasilkan panas. Nah, ini menyebabkan rugi-rugi termal pada sistem yang terjadi pada malam hari. Ini menyebabkan hasilnya pun tidak terlalu signifikan perbedaannya. Selanjutnya adalah efisiensi alat distilasi. Efisiensinya itu bisa dilihat, itu setiap harinya itu meningkat. Yang berwarna biru dan merah ini setiap harinya meningkat ketika diberi efisiensi PCM. Ketika diberi PCM dan SWH itu temperaturnya ketika dibandingkan sama yang tanpa itu lebih baik ketika diberi PCM dan SWH. Bisa dilihat itu temperaturnya lebih baik, dan perbedaan temperatur yang paling terlihat adalah ketika di hari kedua. Itu perbedaan temperaturnya sangat jauh. Itu sekitar 9,89%. Ini adalah perbandingan hasil pengujian yang saya lakukan dan pengujian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Zainal Arifin. Ketika yang dilakukan oleh Zainal Arifin itu hanya menggunakan PCM. Dia hanya menggunakan PCM. Ketika hanya menggunakan PCM itu, presentasi kenaikannya itu terjadi hanya di hari kedua, 3, dan 4. Di hari pertama dan kelima itu presentasinya malah menurun ketika diberi PCM. Hal ini terjadi karena ada pengujian yang dilakukan oleh Zainal Arifin ini, ketika ditambahkan PCM, itu ketika temperatur airnya itu tidak mencapai temperatur leleh dari ketika temperatur airnya itu tidak mencapai titik leleh dari temperatur leleh PCM-nya, maka PCM ini justru menjadi beban. Untuk menghasilkan air dari proses distilasi ini. Berbeda dengan yang saya lakukan itu ketika diberi SWH dan PCM, temperatur air yang ada di dalam bak penampung menjadi lebih panas. Hal ini menyebabkan proses pemanasan pada air, proses penguapan dan proses pengembunan menjadi lebih baik. Maka dari itu terjadi presentasi kenaikan pada setiap harinya, dan rata-rata presentasi kenaikannya adalah 10,82%. Ini uji hipotesis yang saya lakukan, yaitu pertama pada siang hari itu ini hipotesa awal, ini hipotesa kedua. Bisa dilihat karena
sampelnya itu kurang dari 30, maka dari itu kita menggunakan t-test. T-nya itu kita mencari dua. Pertama t-tabel, yang kedua itu t-hitung. T-tabel itu diketahui dengan cara kita mencari alfa dan df-nya. Alfanya itu kita dapat 0,05, df-nya itu kita dapat 8. 8 itu didapat dari jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurang 2. 5 tambah 5 10 kurang 2 jadi 8. Dan t-tabel itu diketahui dengan cara seperti ini. Nah, ini ada tabel untuk mencari t-tabelnya itu. Pertama didapat df-nya kan di sini df 8, dan ini adalah nilai alfanya 0,05. Kita cari, kita tarik garis lurus, didapatkan nilai t-tabel yaitu 1,860. Nah, setelah didapat 1,860, lalu kita cari t-nya. T-nya itu kita cari dengan cara pertama kita cari variannya dulu. Setelah kita cari varian dengan rumus berikut, lalu kita cari t-nya, didapat t-nya itu 5,96. Min 5,96 ini berada di daerah penolakan H0. Berarti pernyataan H0 ini ditolak. Pernyataan 1 ditolak. Yang kita pakai adalah HI, adalah pernyataan kedua, yaitu rata-rata tanpa PCM dan SOH itu lebih kecil. Coba kita lihat, benar ya, tanpa PCM dan SOH itu hasilnya lebih kecil rata-ratanya. Nah, berarti terbukti uji hipotesisnya. Nah, ini pada malam hari ini sama, H0 dan HI-nya itu kita sama, seperti yang pada siang hari. DF-nya pun sama, alfa pun sama. Nah, t-tabelnya pun sama, dapatnya 1,86, caranya sama seperti sebelumnya. Nah, yang membedakan hanyalah t-nya. T-nya itu kita dapat 0,8. 0,8 itu berada di daerah penerimaan H0. Nah, berarti nilai pernyataan H0 kita terima, pernyataan H0, yaitu X tanpa PCM dan SW itu sama dengan atau lebih besar. Tanpa PCM itu sama dengan atau lebih besar. Kita lihat, ini sama dengan atau lebih besar atau tidak. Hasilnya ini kan justru yang PCM dan SW ini hasilnya lebih besar. Nah, ini tidak sesuai dengan uji hipotesis karena pada penelitian ini perbedaan antara keduanya ini itu tidak begitu signifikan. Maka dari itu hasilnya itu tidak sesuai dengan uji hipotesis. Nah, pada malam hari juga sama, ini juga T-nya didapat 0,45. 0,45 ini berada di daerah min 0,45 ini berada di daerah penerimaan H0. Berarti PCM itu lebih besar hasilnya. Sedangkan pada realnya, kenyataannya justru yang lebih besar itu rata-rata angka PCM. Maka dari itu, ini juga sama kayak seperti slide sebelumnya. Itu berarti tidak sesuai dengan uji hipotesisnya karena rata-ratanya itu bisa dilihat tidak begitu besar. Pada siang hari ini, pada penelitian yang dilakukan oleh Zenlaritin, ini ketika hanya diberi PCM, itu ketika siang hari didapat T-nya itu, T-hitungnya itu min 3,63. Min 3,63 berada di daerah penolakan H0. Berarti yang diterima adalah HI. X rata-rata PCM lebih kecil. Bisa dilihat PCM itu lebih kecil hasilnya. Nah, terbukti ya. Itu terbukti bahwa rata-rata PCM ini lebih kecil hasilnya. Nah, ini kesimpulannya itu pertama, air panas pada pipa tembaga berhasil menukarkan kalor dengan baik, sehingga temperatur air di dalam basin menjadi lebih tinggi. Ketika temperatur menjadi lebih tinggi, maka akan terjadi proses penguapan dan pengembunan sehingga pada basin distilasi lebih cepat menghasilkan air pada siang hari. Yang ketiga itu pada penelitian ini rata-rata presentasinya itu ketika dibandingkan dengan yang tanpa PCM itu rata-rata presentasinya itu naik sekitar 10,82, sedangkan pada penelitian sebelumnya justru ketika diberi PCM hanya diberi PCM justru menurun 4,9. Yang ketiga itu efisiensinya selama 5 hari itu efisiensinya terus naik. Nah, puncaknya itu terjadi pada di hari Selasa. Itu perbedaan efisiensinya itu sekitar 9,89%. Nah, saran dari penelitian selanjutnya adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilaksanakan pada musim kemarau sehingga sinar mataharinya itu didapatkan lebih optimal. Yang kedua,
pada malam hari pada malam hari solar water heater tetap menghasilkan panas sehingga tidak terjadi rugi-rugi termal dalam sistem pada malam hari. Yang ketiga, wadah PCM pada penelitian selanjutnya sebaiknya digunakan dengan wadah yang baik untuk menyerap panas. Konduktivitasnya lebih baik untuk menyerap panas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.